Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah praktikum biokimia. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum uji kandungan karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dengan NIM 119206048. Hai, perkenalkan, nama aku Putri Tara Deliano dengan NIM 119206076. Halo guys, perkenalkan nama saya Mumun Munaya dengan NIM 11920606060. Halo guys, perkenalkan nama saya Raffi Azam Murtado dengan NIM 11920600078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Gaisa Hana Nafisa dengan NIM 11920606041. Judul praktikum yang akan kami lakukan adalah identifikasi atau uji karbohidrat pada bahan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi uji keberadaan karbohidrat secara kualitatif dan mengetahui jenis-jenis karbohidrat yang terdapat dalam beberapa makanan yang akan diuji. Landasan teori. Istilah karbohidrat pada awalnya digunakan untuk golongan senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang dianalisis mempunyai rumusan CH2ON, yaitu senyawa-senyawa yang N atom karbonnya tampak terhidrasi oleh N molekular. Nah, senyawa-senyawa ini memiliki sifat sebagai zat reduksi karena mengandung gugus karbonil seperti aldehid atau keton dan memiliki gugus hidroksil dalam jumlah yang sangat banyak. Saat ini, istilah karbohidrat mengacu pada polihidroksil aldehid dan polihidroksil keton atau senyawa-senyawa yang diturunkan dari gugus ini. Selanjutnya, karbohidrat yang berasal dari makanan dalam tubuh mengalami perubahan atau metabolisme. Nah, hasil metabolisme karbohidrat antara lain glukosa yang terdapat dalam darah, sedangkan glikogen adalah karbohidrat yang disintesis dalam mati dan digunakan oleh sel-sel pada jaringan otot sebagai sumber energi. Selain itu, beberapa senyawa karbohidrat yang penting dalam kehidupan manusia diantaranya aluminium atau pati, selulosa, glikogen, gula atau sukrosa, dan glukosa. Bismillah. Baik, untuk alat dan bahan kami menggunakan kentang, nasi putih, roti tawar, mentega, apel, semangka, roti gandum, buncis, kacang panjang, gula merah, pisang, mie, telur rebus, gula putih, kacang merah. Bahan total ada 15 bahan. Dan untuk alat itu kami menggunakan betadine dan tusuk gigi. Kali ini saya akan melakukan uji kandungan karbohidrat menggunakan tiga bahan. Yang pertama, buncis. Kedua, ada gula merah. Yang ketiga, ada kacang panjang. Dan untuk alat-alatnya kita menggunakan tusuk gigi sebagai pencampur antara povidone iodin dengan bahan-bahan yang akan kita tes, lalu pisau untuk memotong bahan-bahan tadi yang akan dites, serta diperlukan povidone iodin. Yang pertama, siapkan povidone iodin dan teteskan di atas buncis yang telah kita potong-potong. Teteskan povidone iodin secukupnya. Lalu aduk menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, teteskan povidone iodin di
bahan makanan selanjutnya itu adalah gula merah. Teteskan secukupnya, lalu kembali aduk menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, siapkan kacang panjang yang telah dipotong kecil-kecil, kemudian tetesi dengan povidon iodin dan aduk menggunakan tusuk gigi agar povidon iodinnya dapat menyebar dengan rata. Kemudian tunggu hasilnya selama 5 menit. Saya Putri Zahra Deliano dengan NIM 11920600076. Pada praktikum kali ini saya akan memakai bahan-bahan. Yang pertama ada apel, yang kedua ada pisang, dan yang terakhir ada mie kuning. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada betadine, yang kedua ada tusuk gigi, dan bahan lainnya seperti pisang yang sudah dihaluskan, mie kuning, dan yang terakhir ada apel yang sudah dipotong-potong kecil. Selanjutnya kita akan teteskan betadine ke beberapa sampel yang sudah disiapkan. Yang pertama ada pisang yang sudah dihaluskan. Kita tetes beberapa tetes lalu kita aduk. Lalu yang kedua, kita teteskan juga kepada mie kuning beberapa tetes, lalu kita aduk. Dan yang terakhir, kita akan teteskan ke apel yang sudah dipotong kecil-kecil dengan beberapa tetes betadine. Kita tunggu selama 5 menit. Dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat pada pisang ada perubahan warna. Dan kita juga bisa lihat pada mie kuning ada perubahan warna menjadi hitam keunguan. Dan yang terakhir kita lihat kepada apel, ini sedikit berwarna merah. Dan ini dia hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Azam Murtado dengan NIM 11920600078. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikumkan uji karbohidrat dengan 3 bahan ini. Bahan yang pertama saya menggunakan gula putih, dan bahan yang kedua saya menggunakan roti gandum, dan bahan yang ketiga saya menggunakan putih telur rebus. Nah, untuk alatnya saya di sini ada tusuk gigi dan ada betadine. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita akan meneteskan betadine ini 2-3 tetes kepada gula putih, roti gandum, dan putih telur. Kita akan meratakannya dengan tusuk gigi nih. Setelah diratakan, kita akan menunggu sampai kurang lebih 5 menit. Nah, oke, setelah 5 menit tadi hasilnya seperti ini. Perubahan warna kepada gula putih menjadi merah kehitaman ya. Terus untuk roti gandum menjadi hitam, berubah menjadi hitam. Dan sebenarnya untuk telur tidak ada yang berubah. Untuk telur rebus tidak ada yang berubah. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Gaisa Hana Nafisah, NIM 11920600041. Bahan yang saya gunakan yaitu roti tawar, kacang merah, dan kentang. Langsung saja kita mulai. Siapkan terlebih dahulu betadin dan tusuk gigi. Setelah disiapkan, mari kita tetesi bahan-bahan yang tadi dengan betadin. Yang pertama, roti tawar terlebih dahulu. Beri 3-4 tetes betadin ataupun menyesuaikan. Selanjutnya, kentang. Beri 3-4 tetes maupun lebih. Lalu kita aduk hingga merata. Selanjutnya, kacang merah. Beri 3-4 tetes betadin ataupun menyesuaikan. Lalu kita aduk dan sedikit ditumbuk agar merata. Setelah itu, mari kita tunggu 2-5 menit. Dan ini dia hasilnya. Setelah didiamkan selama 2-5 menit, ketiga bahan yang telah diberi tetesan betadin mengalami perubahan warna. Kentang berubah warna menjadi ungu kehitaman. Roti tawar berubah warna menjadi ungu kehitaman. Dan yang terakhir, kacang merah mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumun Munayah dengan NIM 11920600060. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan uji karbohidrat pada 3 bahan, yaitu yang pertama ada nasi, kemudian mentega, dan semangka. Nah, kemudian ketiga bahan ini akan kita tetesi oleh iodin sebanyak 2-3 tetes. Kita mulai dari mentega terlebih dahulu. Kemudian semangka. Kemudian pada nasi. Setelah itu, kita ratakan menggunakan tusuk gigi. Nah, kemudian setelah kita ratakan seperti ini, lalu kita tunggu hingga beberapa menit sampai terjadinya perubahan pada ketiga bahan tersebut. Nah, setelah beberapa menit kemudian dapat kita lihat perubahan pada ketiga makanan tersebut. Pada mentega tidak terjadi perubahan apapun, sama halnya seperti pada semangka. Namun, pada nasi, kita dapat lihat perbedaannya, yaitu menjadi hitam. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah melakukan percobaan, didapatkan hasil sebagai berikut. Bahan makanan yang pertama yaitu kentang. Sebelum ditetesi iodin, berwarna kuning. Dan sesudah diberi tetesan iodin, mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Selanjutnya, gula merah. Sebelum ditetesi iodin, berwarna merah kecoklatan. Dan sesudah diberi tetesan iodin, tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya, gula pasir. Sebelum diberi tetesan iodin, berwarna putih. Dan sesudah diberi tetesan iodin, warnanya pun tidak berubah. Kemudian ada nasi putih.
Sebelum diberi tetesan iodin berwarna putih dan sesudah diberi tetesan iodin warnanya mengalami perubahan menjadi kehitaman. Selanjutnya ada buncis. Sebelum ditetesi iodin berwarna hijau dan sesudah diberi tetesan iodin berwarna hijau, artinya tidak mengalami perubahan. Kemudian ada roti tawar. Sebelum diberi tetesan iodin berwarna putih dan setelah diberi tetesan iodin warnanya berubah menjadi kehitaman. Dan selanjutnya ada roti gandum. Sebelum ditetesi iodin warnanya putih dan sesudah diberi tetesan iodin warnanya pun berubah menjadi kehitaman. Selanjutnya kacang merah. Sebelum diberi tetesan iodin berwarna merah. Sesudah ditetesi iodin, warnanya berubah menjadi ungu kehitaman. Kemudian, kacang panjang. Sebelum ditetesi iodin berwarna hijau dan sesudah diberi tetesan iodin tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya yaitu apel. Apel sebelum ditetesi iodin berwarna kuning dan sesudah ditetesi iodin tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya ada pisang. Sebelum ditetesi iodin berwarna kuning dan sesudah ditetesi iodin warnanya berubah menjadi ungu kehitaman. Selanjutnya semangka. Sebelum ditetesi iodin berwarna merah dan sesudah diberi tetesan iodin tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya telur rebus. Sebelum ditetesi iodin berwarna putih dan sesudah diberi tetesan iodin tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu mie. Mie sebelum ditetesi iodin berwarna kuning dan sesudah diberi tetesan iodin mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Dan yang terakhir, tetesan iodin berwarna kuning dan sesudah diberi tetesan iodin mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Dan yang terakhir ada margarin atau mentega sebelum ditetesi iodin berwarna kuning dan setelah diberi tetesan iodin tidak mengalami perubahan warna. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, bahan pangan yang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman, ungu kehitaman, dan hitam setelah ditetesi oleh iodin menunjukkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung amilum atau mengandung karbohidrat. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengalami perubahan warna setelah diberi tetesan iodin, maka makanan tersebut tidak tergolong ke dalam amilum atau karbohidrat. Berdasarkan hasil praktikum, dari 15 makanan yang mengandung karbohidrat hanya ada 7. Di antaranya yaitu nasi putih, kentang, mie, kacang merah, roti tawar, roti gandum, dan pisang. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu karbohidrat diklasifikasikan dalam 4 golongan. Salah satunya adalah polisakarida. Polisakarida merupakan gabungan lebih dari 10 unit monosakarida. Contohnya amilum, glikogen, dan dextrin. Pada uji iodin atau iodium digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Pada uji iodium, apabila hasil setelah reaksi berwarna biru atau ungu, artinya sampel termasuk amilum atau pati. Dextrin menghasilkan warna merah anggur, glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah. Sedangkan jika tidak memiliki warna, berarti sampel bukan bagian dari polisakarida. Terima kasih banyak kepada teman-teman, rekan-rekan yang telah menonton praktikum uji kandungan karbohidrat kami pada kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.